Upaya kriminalisasi terhadap Komisi Pemberantasan Korupsi kembali mengemuka setelah penyidik KPK, Novel Baswedan, menyebut terdapat bukti rekaman tentang upaya kriminalisasi terhadap pimpinan KPK. Betul sekali, namun pimpinan KPK justru membantah keberadaan rekaman tersebut. Adanya bukti rekaman tentang kriminalisasi terhadap pimpinan KPK mengemuka pada sidang uji materi terhadap Undang-Undang KPK yang diajukan oleh Bambang Wijoyanto pada 25 Mei lalu. Penyidik senior KPK Novel Baswedan yang hadir sebagai saksi menyebut adanya rekaman percakapan yang berisi rencana kriminalisasi terhadap pimpinan KPK Abraham Samad dan Bambang Wijoyanto. Dalam rekaman tersebut terdapat suara orang yang diduga adalah Sekjen PDIP Hasto Kristianto, anggota Divisi Hukum PDIP Artelia Dahlan, Direktur Kriminal Umum Polda Yogyakarta Karyoto, dan mantan Kepala BIN AM Hendro Priyono. Namun pihak KPK justru membantah adanya rekaman penyadapan yang disebut berisi upaya kriminalisasi terhadap pimpinan KPK. Lalu agenda Novel sudah dihadirkan di sini. Dia menceritakan apa yang sebenarnya terjadi di Mahkamah Konstitusi. Yang disampaikan oleh Novel kepada saya bahwa dia menceritakan kronologi kejadian sejak tahun 2009. Adanya cicak proses buaya 1, 2, dan 3. Jadi di situ disebut ada sadapan. Memang di tahun 2009 ada. Nah, dia menceritakan itu secara kronologi, banyak kejadian, jadi tidak khusus kejadian terkait dengan yang kemarin itu. Nah, soal sadapan, ini Pak Pandu ada di sini, Pak Sul ada di sini, sudah dibantah, tidak ada. Terkait hal ini, Mahkamah Konstitusi bahkan meminta rekaman tersebut diperdengarkan di dalam persidangan. Hal serupa pernah dilakukan MK pada tahun 2009 saat memperdengarkan rekaman percakapan tentang upaya kriminalisasi Chandra Hamzah dan Bibit Samatrianto. Tim Liputan, Metro TV. Rekaman percakapan yang dianggap merancang kriminalisasi KPK menyeret 2 nama politisi PDI Perjuangan, yakni suara yang mirip Sekjen PDI Perjuangan dan anggota DPR fraksi PDI Perjuangan Artelia Dahlan. Dalam percakapan tersebut, orang yang diduga Hasto dan Artelia Dahlan dianggap mengarahkan terjadinya kriminalisasi terhadap Ketua KPK nonaktif Abraham Samad dan Wakil Ketua KPK nonaktif Bambang Wijoyanto. Dalam percakapan tersebut, Hasto dan Artelia terkesan mengarahkan kasus yang melibatkan Bambang Wijoyanto. Bambang sejauh ini telah ditetapkan sebagai tersangka di dalam kasus kesaksian palsu sengketa Pilkada Kota Waringin Barat. Rekaman lainnya yang menghebohkan adalah soal pelanggaran kode etik yang diduga dilakukan Ketua KPK nonaktif Abraham Samad. di mana saat itu ada pertemuan antara Abraham Samad dengan Presiden Joko Widodo yang pada saat itu masih menjadi calon presiden dari PDI Perjuangan. Sejauh ini keabsahan rekaman percakapan tersebut belum jelas validitasnya. Semua pimpinan KPK membantah memiliki rekaman percakapan tersebut. Ya, sementara itu Sekjen PDI Perjuangan Hasto Sekjen PDI Perjuangan Hasto biasa disampaikan di dalam percakapannya. Hasto pernah mengaku dirinya menjadi objek penyadapan. Namun menurut Hasto, PLT pimpinan KPK Johan Budi juga telah membantah bahwa Hasto menjadi objek penyadapan KPK. Dan pemirsa, berikut cuplikan wawancara Hasto di program Primetime News petang tadi. Mengenai pembicaraan itu sebenarnya ada? Ya, kalau seperti yang dituangkan dalam transkrip yang beredar ini, Mas Hasto. Saya ingin menunjukkan ketika saya pertama kali menyampaikan, ini kan saya tunjukkan sebuah alat kecil, di mana dari alat kecil ini seperti sebuah alat untuk deteksi apakah handphone saya disadap atau tidak. Ya. Ketika saya menjadi tim transisi, saya sudah paham bahwa handphone saya disadap. Maka kemudian ketika mulai menjadi anggota tim transisi, itu sudah handphone mulai saya disadap. Maka kemudian saya juga nyatakan di sini handphone saya disadap. Sehingga sikap saya adalah dengan handphone
Saya hati-hati sekali. Maka seringkali saya keluarkan sebagai sebuah bentuk decoy, pengkaburan. Kadang-kadang juga sebagai sebuah cerita-cerita ya untuk ledek-ledekan saja. Ini loh, handphone saya disadap loh. Sehingga yang keluar adalah informasi yang sifatnya decoy. Nah, hal-hal seperti inilah yang kemudian oleh Pak Johan Budi pada saat itu, pada tanggal 23 Januari, itu dibantah oleh beliau. Bahwa KPK tidak pernah menyadap saya. Sehingga kalau muncul berbagai macam isu terkait dengan sadapan, dari pernyataan Pak Johan Budi itu langsung terbantahkan. Nggak ada korelasi sama sekali. Termasuk secara redaksional mengenai transkrip yang beredar itu? Ya sama sekali kita nggak pernah tahu itu ada atau tidak. Dan bagi saya misalnya ketika penyebutan saja dengan tokoh-tokoh tertentu, itu sudah di luar kebiasaan saya. Contohnya saya menyebut Bung Wahyu, saya pakai Bung. Di situ tiba-tiba saya berubah menjadi Pak Wahyu, misalnya seperti itu. Jadi apa yang saya sampaikan itu kemudian berbeda. Dan Kapolri Jenderal Polisi Badrodin Haiti membantah ada rekaman kriminalisasi KPK karena Kapolri telah mendapat konfirmasi dari pelaksana tugas Ketua KPK Taufikur Rahman Ruki yang mengatakan rekaman tersebut tidak ada. Ya, dan Kapolri juga menambahkan bahwa jika pun terdapat rekaman yang beredar, maka bisa dikategorikan sebagai rekaman gelap. Saya belum tahu itu udah dibunyikan. Ada rekamannya? Ada rekamannya? Karena keterangan dari Ketua KPK tidak ada rekaman itu. Secara tertulis tidak ada. Tidak ada. Iya, saya percaya bahwa pimpinan KPK sudah membuat keterangan tertulis, tidak ada. Gitu. Kalau ada berarti gelap dong. Berarti melanggar aturan. Karena itu harus seizin pimpinan KPK. Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK menjemput paksa Komisaris Utama Bursa Berjangka Jakarta, BBJ Hasan Wijaya. Hasan dijemput paksa setelah 3 kali mangkir dari pemeriksaan. KPK menjemput paksa Hasan Wijaya pada Jumat malam sekitar pukul 20.00 waktu Indonesia Barat. Hasan tiba di gedung KPK dengan dipapah, didampingi oleh sejumlah penyidik KPK dan dokter. Kuasa hukum Hasan Wijaya, Ayatullah Rehullah, membenarkan KPK telah menjemput paksa kliennya. Menurut Ayatullah, kliennya dijemput paksa dari Rumah Sakit MMC Jakarta. Hasan dirawat di rumah sakit karena menderita gagal ginjal. Hasan Wijaya dijemput paksa setelah 3 kali mangkir dari pemeriksaan KPK. Sebelumnya Hasan ditetapkan sebagai tersangka dugaan suap terhadap Kepala Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi atau BAPEPTI. Dia 2 hari yang lalu itu dijemput sama KPK. Bukan dia nggak mau. Ya. Tapi kondisi kesehatannya tidak memungkinkan untuk dia datang. Waktu itu kita udah jelasin juga ke pihak KPK-nya bahwa Pak Hasan itu bukan nggak mau, nggak kooperatif, tapi memang kondisi kesehatannya waktu itu lemah, jadi tidak memungkinkan untuk dia ke Jakarta.